Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pada video kali ini kami dari kelompok 8 dari mata kuliah pengerasan jalan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai lapisan aspal beton pondasi atas. Adapun anggotanya saya sendiri itu Iful Bustofa, selanjutnya Kak Jumriyadi, Indrifa, dan Ishak Iswandi. Untuk memaksimalkan waktu yang ada, saya persilakan kepada saudari Indrifa untuk menjelaskan mengenai lapisan aspal beton. Kepada saudari Indrifa, saya persilakan. Pengertian perkerasan jalan. Perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan roda kendaraan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana transportasi. Dan selama masa pelayanan diharapkan tidak terjadi kerusakan yang berarti agar perkerasan jalan yang sesuai dengan mutu yang diharapkan. Maka pengetahuan tentang sifat, pengadaan, dan pengolahan dari bahan penyusun perkerasan jalan sangat diperlukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriyadi Raya, NIM D018531 dari kelompok 8. Langsung saja masuk di materi pengertian aspal beton. Lapisan aspal beton pada perkerasan jalan raya. Aspal beton merupakan campuran yang homogen antara agregat kasar, agregat halus, dan bahan pengisi atau filter. Dan pada aspal sebagai bahan pengikat yang mempunyai gradasi tertentu, dicampur, dihamparkan, dan dipadatkan pada suhu tertentu untuk menerima beban lalu lintas yang tinggi. Aspal beton terdiri atas 3 macam lapisan, yaitu lapisan pertama, laston lapis aus atau aspal concrete wearing course atau ACWC. Yang kedua, laston lapis permukaan antara aspal concrete binder course atau ACBC. Yang ketiga, laston lapis pondasi atau aspal concrete base atau AC base. Sekian. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang pemadatan hamparan lapisan aspal beton. Baiklah, itulah tadi video tentang pemadatan hamparan lapisan aspal beton. Laston, lapisan pondasi. Menurut Departemen Pekerjaan Umum, laston atau lapisan pondasi atas AC atau bas merupakan pondasi kendaraan yang terdiri campuran agregat aspal dengan perbandingan tertentu dicampur dengan padat dalam keadaan panas. Lapisan yang terletak di bawah lapis pengikat AC dan bas. Perkerasan tersebut tidak dihubungkan langsung dengan cuaca, tetapi perlu memiliki stabilitas untuk menahan beban lalu lintas yang disebarkan melalui roda kendaraan. Lapis pondasi AC atau bas berfungsi untuk memberikan dukungan lapisan permukaan, mengurangi regangan dan tegangan, menyebarkan dan meneruskan beban konstruksi jalan di bawahnya. Beton aspal di Indonesia dikenal dengan nama lain laston. Lapisan aspal beton adalah suatu lapisan pada konstruksi jalan raya yang terdiri dari campuran aspal keras dan agregat yang
bergradasi menerus dicampurkan, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Umumnya digunakan untuk jalan-jalan dengan lalu lintas berat. Maka karakteristik yang penting dalam campuran adalah stabilitas. Tebal nominal minimal laston 4 sampai 6 cm. Laston sebagai lapis pondasi yang dikenal dengan nama AC bas. Selanjutnya yaitu proses pelaksanaan lapisan aspal beton pondasi. Nah, di mana dalam proses pelaksanaan lapisan pondasi ini diperlukan suatu organisasi atau direksi lapangan pekerja untuk mengawasi dari setiap proses-proses pembuatan aspal beton pondasi ini. Karena kenapa yang kita ketahui bahwa kelemahan dari aspal beton pondasi ini sangatlah rentang untuk diawasi, seperti proses pengerjaannya, proses pembekuannya yang perlu diperhatikan agar kelemahan-kelemahan dari aspal beton pondasi ini dapat diminimalisir. Nah, yang pertama yaitu penyiapan formasi untuk lapisan pondasi agregat. Nah, bila mana lapisan pondasi agregat yang akan dihamparkan pada pelaksanaan pekerjaan atau bahu jalan, semua kerusakan, nah kawan-kawan, di mana semua kerusakan yang akan terjadi pada pengerasan atau bahu jalan lama harus diperbaiki terlebih dahulu sesuai dengan seksi 81 titik dan 8.2 spesifikasi umum 2010. Nah, bila mana lapisan pondasi agregat akan dihamparkan langsung di atas permukaan pengerasan aspal lama, yang perlu diperhatikan yaitu menurut pendapat dari direksi pekerja dalam kondisi tidak rusak, maka harus diperlukan penggaruan atau pengaluran pada permukaan pengerasan aspal lama agar meningkatkan tahanan geser yang lebih baik. Nah, proses yang kedua yaitu proses penghamparan, di mana pada proses penghamparan ini lapisan pondasi agregat harus dibawa ke badan jalan sebagai campuran yang merata dan harus dihamparkan pada kadar air yang rentan disyaratkan dalam pasal 5.1.3.3 spesifikasi umum tahun 2010, di mana kadar air dalam bahan harus tersebar secara merata. Nah, lapisan pondasi agregat harus dihamparkan dan dibentuk dengan salah satu metode yang disetujui yang tidak menyebabkan segregasi pada partikel agregat kasar dan halus, karena bahan yang beragregasi harus diperbaiki dan dibuang dan diganti dengan bahan yang bergradasi baik, di mana tebal padat minimum untuk melaksanakan setiap pelapisan harus 2 kali ukuran terbesar agregat lapisan pondasi, dan di mana tebal padat maksimum tidak boleh melebihi 20 cm kecuali diperintahkan langsung oleh direksi pekerja berdasarkan beberapa pertimbangan. Nah, langkah selanjutnya yaitu proses pemadatan, di mana dalam proses pemadatan ini kita menggunakan atau berpacu pada Standar Nasional Indonesia nomor 1743 tahun 2008 yang merupakan metode D. Nah, di mana pada saat pemadatan diperlukan campuran dan pembentukan akhir dari setiap lapisan harus dipadatkan secara menyeluruh dengan alat pemadat yang cocok dan memadai dan disetujui oleh direksi pekerja, lagi-lagi direksi pekerja, hingga kepadatannya paling sedikit 100% dari kepadatan kering maksimum. Yang kita gunakan itu SNI 1743 tahun 2008. Nah, pemadatan harus dilakukan hanya bila kadar air dari bahan berada dalam rentan 3% di bawah kadar air optimum sampai 1% di saat kadar optimum, di mana kadar air optimum adalah seperti yang ditetapkan oleh kepadatan kering maksimum modifikasi yang ditentukan oleh Standar Nasional Indonesia nomor 1743 tahun 2008 yang menggunakan metode D, di mana operasi pengilasan harus dimulai dari sepanjang tepi dan bergerak sedikit demi sedikit ke arah sumbu jalan dalam arah memanjang pada bagian yang bersuperelevasi. Mengilasan harus dimulai dari bagian yang rendah dan bergerak sedikit demi sedikit ke bagian yang lebih tinggi. Operasi pengilasan harus dilanjutkan sampai seluruh bekas roda mesin gilas hilang dan lapis tersebut terpadat secara merata.
tahap selanjutnya itu kita harus ketika selesai melakukan pemadatan, kita harus melakukan pengujian terhadap aspal beton tersebut, apakah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan atau tidak. Nah, di mana jumlah data pendukung pengujian bahan yang diperlukan untuk persetujuan awal harus seperti yang diminta oleh direksi pekerja. Apapun yang diminta oleh direksi pekerja, jumlahnya itu akan diteliti di laboratorium apakah sesuai dengan standar atau tidak. Nah, setelah persetujuan mutu bahan lapisan pondasi agregat yang diusulkan, seluruh jenis pengujian bahan harus diulangi lagi bila menurut pendapat direksi pekerja terdapat perubahan mutu bahan atau metode produksinya, di mana direksi pekerja ini mengatakan bahwa lapisan yang dibuat ini tidak sesuai dengan standar, maka perlu dilakukan pembuatan ulang. Suatu program pengujian rutin pengendalian mutu bahan harus dilaksanakan untuk mengendalikan ketidakseragaman bahan yang dibawa ke lokasi pekerja. Nah, pengujian ini lebih lanjut harus seperti diperintahkan oleh direksi pekerja, tetapi untuk setiap 100.000 meter kubik bahan yang diproduksi paling sedikit harus meliputi tidak kurang dari 5 pengunci indeks plastik, 5 pengunci gradasi partikel, dan 1 penentu kepadatan kering maksimum yang menggunakan SNI atau Standar Nasional Indonesia nomor 1743 tahun 2008 menggunakan metode D. Mungkinlah itu tadi penjelasan mengenai lapisan aspal beton pondasi atas dari kelompok kami. Jika ada salah kata, itu datanya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.